90,7 FM Radio Semeru. So, kita jumpa lagi di program Talkshow kali ini. Kita bersama rekan-rekan narasumber kita dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Dan juga ini ada dari perwakilan sekolahan ya yang menjadi duta genre. Ada juga ini wakil ketum insan apa ini? Insan genre. Oke. Yang pertama narasumber kita ada Krismala Ayu Budi Yuni Andari, betul ya? Sebentar ini belum saya buka dulu. Kemudian ini merupakan penata kependudukan dan keluarga berencana muda dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Dan juga ada Safaratun Najibah, Duta Genre 2022, ini dari SMK Kesehatan Bunda Mulia Tempeh. Dan juga tadi ada Mas Bayu Setiawan, Wakil Ketua Insan Genre Lumajang. Dan kita akan berbincang tentang membentuk generasi berencana sejak dini dalam upaya pencegahan stunting. Langsung saja saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Ya, mic-nya udah ditekan, ini udah dibuka semua? Belum di open semua? Oke. Oke, sudah? Udah, ini Mas. Baik, oke. Mas, mohon bantuannya dulu. Sudah on semua ini mic-nya? Ya, ini kalau sudah ada lampu merah berarti on. Oke, sudah buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau mic-nya sudah buka semua gini baru kita bisa dengar. Begini yang di rumah belum bisa mendengar. Di rumah yang mau bergabung silakan juga nanti ya, di jalur telepon boleh, di jalur SMS juga boleh, WA juga boleh. Baik, kita bicara tentang upaya tadi membentuk generasi berencana sejak dini dalam upaya pencegahan stunting di Lumajang. Kita tahu bahwa Lumajang berupaya untuk menurunkan prevalensi stunting ini, karena stunting di Lumajang termasuk tertinggi atau tinggi ya, 30, di atas 30%, di mana ini menduduki ranking keempat yang merupakan masuk pada kategori merah. Ini bersama Bondowoso juga. Lumajang dan Bondowoso masuk di kategori merah di angka 30% ya, di atas 30% untuk angka stunting di Lumajang. Baik, kita berbicara tentang membentuk generasi berencana sejak dini dalam upaya pencegahan stunting. Maksudnya apa ini? Membentuk generasi berencana sejak dini ini. Monggo dijelaskan dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ya sudah bisa terdengar ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan membentuk keluarga apa itu membentuk generasi berencana ini adalah kami di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bawah BKKBN tentunya, kami memiliki program-program khusus untuk remaja begitu. Jadi program yang ada di kami yaitu adalah program PIK-R yang ada di masing-masing kecamatan, ada di masing-masing desa maupun di masing-masing sekolah. Bahwasanya program ini di kabupaten kami setiap tahun mengadakan apresiasi untuk PIK-R ini dalam bentuk duta generasi berencana. Dan semua wadah-wadah yang ada di remaja di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu di bawah naungan Insan Genre Kabupaten Lumajang. Kami memiliki program itu dengan tujuan yaitu kita ingin membentuk remaja-remaja itu agar bisa menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya bagi remaja-remaja. Kenapa? Karena remaja sekarang ini lebih cocok dan lebih senang berdiskusi dengan sesama remaja begitu. Jadi kalau misalnya dari orang tua yang menyampaikan, terkadang remaja-remaja itu lebih merasa kayak
digurui seperti itu, sehingga kalau misalnya dia curhatnya sama teman, curhatnya sama sesama remaja, dia akan lebih terbuka seperti itu. Oleh sebab itu kita di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini membentuk wadah-wadah yang kita siapkan untuk bisa menjadi pendengar bagi remaja-remaja yang memiliki masalah. Yang tentunya kita ketahui bahwa di Kabupaten Lumajang masalah-masalah seperti yang utama seperti pernikahan dini, kemudian tingginya angka free sex, kemudian narkoba itu masih ada gitu. Walaupun kita tidak memiliki data real berapa jumlah free sex yang ada di Kabupaten Lumajang, tidak ada data seperti itu. Tetapi nampaknya itu bisa menjadi ukuran kami untuk meneruskan program ini dan meningkatkan program ini. Kenapa? Kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Lumajang tingginya angka pernikahan dini ini ditengarai oleh beberapa dispensasi karena hamil duluan. Otomatis itu ada, walaupun tidak terbukti ya secara real, ada disinyalir ada kemungkinan kasus-kasus MBA itu tinggi seperti itu. Otomatis itu adalah latar belakang kami. Kenapa kami itu getol sekali membentuk remaja-remaja itu untuk menjadi pendidik sebaya seperti itu. Tentunya pendidik sebaya itu tidak bisa hanya kami bentuk saja tanpa kita berikan pembinaan dan pelatihan. Nah, di kami setiap tahun kami sudah melakukan upaya-upaya untuk memberikan pelatihan maupun pendidikan, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan BKKBN sendiri di tingkat pusat, provinsi dan pusat itu juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan itu. Nah, satu lagi bentukan pembinaan remaja kami yaitu adalah Saka Kencana, yaitu Saka Kencana itu adalah pramuka ya, di pembinaan pramuka seperti itu yang kita ketahui pramuka di masing-masing sekolah itu sangat mungkin diwajibkan seperti itu ya, sehingga kami juga menggiring anak-anak pramuka itu untuk mengikuti kami, yaitu kita bentuk dalam bentuk Saka Kencana seperti itu. Itu adalah program yang kami geluti di dunia remaja, yang itu menurut kami itu adalah sebagai upaya kami untuk menjadikan remaja-remaja ini memiliki masa depan yang baik. Jadi di situ, di pendidikan dan pelatihan itu kami memberikan bagaimana cara mereka itu untuk membentuk generasi berencana, menata masa depannya, tidak menikah muda seperti itu. Kemudian mereka menikah di usia yang ideal, usia ideal bagi di kami yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga dengan upaya itu, jika remaja-remaja ini sering kita lakukan pembinaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami bentuk itu, mereka akan mengubah mindset mereka untuk yang mungkin yang di lingkungannya itu sering menikah muda, mereka akan mengubah mindset mereka. Kemudian setelah mereka mengubah mindset mereka, otomatis mengubah perilaku mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi kami jelaskan seperti itu. Ya, artinya menikah muda ini termasuk salah satu penyebab stunting gitu ya? Ya, betul sekali. Mungkin sudah sering ya masyarakat mendengarkan kata-kata stunting seperti itu ya. Kadang kita kalau ngomong stunting itu tujuan kita itu hanya menangani anak yang stunting begitu ya, pertumbuhannya begitu. Kita lupa setelah penyebabnya betul sekali. Kita lupa kalau kita selesaikan masalah stunting 30,1 itu di 2 tahun itu akan di 2 tahun ke depan kemungkinan anak-anak ini akan terselesaikan dengan masalah gizinya yang diperbaiki begitu ya. Tetapi anak lahir itu akan akan terus menerus, kelahiran itu akan terus menerus, dan kita ingin untuk menyekat kelahiran yang beresiko stunting itu, kita mengajak generasi remaja yang salah satunya untuk tidak menikah di usia muda seperti itu. Selain itu juga memiliki upaya-upaya untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih disiapkan untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang ayah gitu, sebagai keluarga baru seperti itu. Oke. Dengan begitu salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk PIKR tadi itu ya. Betul sekali. Nah, dari sini Lumajang sendiri, apakah itu sampai hanya terbatas di kecamatan saja atau sudah sampai merambah ke masing-masing sekolah-sekolah yang ada? Masing-masing sekolah. Ini saya bawakan. Ini ada perwakilan PIKR dari SMK Bunda
mulia, Oke. kebetulan. Dan di sini juga ada Mas Bayu sebagai wakil dari Ketua Insan Genre Kabupaten Lumajang. Seperti Baik, itu. saya akan tanyakan dulu ini sebelum ke PR-nya. Dari Mas Budi ya? Mas Bayu, Mas Budi, Mas Bu, sorry, Budi itu insight di dalam namanya Kusmala. Betul sekali. Mas Bayu sebagai Insan Genre Lumajang. Insan Genre ini apa sih maksudnya? Insan Genre ini apa? Bisa dijelaskan dulu. Sebuah organisasi yang mana adalah singkatannya Ikatan Satuan Generasi Berencana. Jadi Insan Genre itu yang bergerak di atasnya ada di bawahnya Insan Genre ada Duta Generasi Berencana, ada Big Air, juga ada Saka Kencana. Jadi yang menaungi 3 lembaga itu tadi itu adalah Insan Genre. Nah, Insan Genre ini berada di tingkatan kabupaten, provinsi, dan juga nasional seperti itu. Nah, di kabupaten sendiri Insan Genre sudah berkegiatan mulai dari kita ke sekolah-sekolah, ke tingkat desa, sama ke tingkat kecamatan, seperti itu. Apa saja yang dilakukan di sana itu? Yang kita lakukan di Insan Genre, selain kita mengoptimalkan kinerja dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja di masing-masing kecamatan, sekolah, dan desa, kita juga membentuk Big Air baru. Selain Big Air yang lama kita optimalkan kinerjanya, kita juga membentuk Big Air yang belum kita bentuk sama sekali di wilayah kecamatan, desa maupun sekolah seperti itu. Kemudian selain kita membentuk Big Air, kita juga ada yang namanya pelatihan tentang pendidik sebaya. Kemudian juga ada tentang pelatihan konselor sebaya. Nah, peran dari pendidik sebaya sama konselor sebaya ini sangat erat sekali, karena di masing-masing Big Air itu tugasnya teman-teman pendidik sebaya dan konselor sebaya adalah memberikan edukasi, memberikan gambaran bahwasanya tentang materi-materi yang ada di Insan Genre, tentang PUP, kemudian tentang life skill, kemudian tentang kesehatan reproduksi. Nah, mereka yang menyampaikan di tingkatan Big Air-nya masing-masing. Kita yang di kabupaten itu memberikan ke pendidik sebaya dan konselor sebayanya itu. Oke. Baik, ini mungkin tadi Insan Genre itu apa tadi sudah disebutkan, dan mungkin ini supaya teman-teman juga di rumah yang paham, ini para remaja-remaja juga supaya paham juga Big Air itu apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Saya langsung ke Duta Generasi Berencana ya. Oke, silakan Mbak. Sudah. Pokoknya itu lampunya merah berarti oke. Iya, sudah ternyata. Ya, terima kasih. Big Air sendiri itu kan tadi udah dijelaskan oleh Kak Bayu ya, Kak ya. Manggilnya apa nih, Kak, atau boleh panggil apapun bisa. Apapun ya. Panggil muda. Panggil Eyang juga nggak apa-apa. Ya, Big Air ini kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja seperti itu. Yang mana Big Air ini adalah sebuah organisasi. Ini saya bercerita tentang pengalaman saya di Big Air ya. Di Big Air biasanya setiap 1 minggu sekali itu kita mengadakan kumpul bareng atau pembinaan seperti itu. Kita membahas terkait triad KRR. Triad KRR ini ada apa aja? Yang pertama itu ada seks bebas atau free sex. Yang kedua ada nafsa atau narkoba, dan yang ketiga ada pendewasaan atau pernikahan dini. Iya, pernikahan dini itu. Nah, PKR ini tujuannya untuk apa? Itu ditekan lagi ini. Tangannya kayaknya yang agak pegang itu. Iya. Nah, PKR ini tujuannya untuk apa? Yang pertama itu kita sebagai remaja itu sekiranya bisa merangkul remaja yang di luar sana. Bisa yang awalnya kita kan udah sangat miris banget ya di remaja zaman sekarang, udah pergaulan bebas, udah banyak sekali masalah-masalah atau problem-problem di remaja pada tahun ini. Nah, seperti itu. Nah, Big Air ini yang kemarin tuh yang saya dapatkan atau yang sangat saya terima dari Big Air ini, saya mampu menjadi kayak pendengar bagi remaja bahwasanya permasalahan remaja itu
sangat banget banyak gitu. Sangat banyak. Sangat banyak. Kompleks Salah sekali. satunya ada yang narkoba, ada yang masih remaja sudah menikah atau menikah dini ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya kebanyakan di Lumajang, di yang dikonsultasikan itu apa saja biasanya? Kan biasanya kalau antar teman gitu enak ya dalam berkomunikasi. Iya. Nah, rata-rata yang dikomunikasikan apa yang mereka sampaikan itu? Yang dilihat ya ternyata pacarnya itu sih yang jadi masalah pacarnya gitu kan. ini. Ada yang banyak sekali, ada yang habis diputusin akhirnya sampai frustasi seperti itu kan. Itu akibatnya bermacam-macam gitu. Iya, Ya. sangat bermacam-macam. Dan akhirnya mereka termasuk mulai pergaulan bebas dan sebagainya itu yang kemudian menjadi pernikahan dini kan gitu ya. Iya. Orang yang kebanyakan ada ya di antara mereka, kan kebanyakan di remaja-remaja di Lumajang yang ada ini mereka continue learning apa start working atau langsung menikah itu biasanya. Biasanya sih ada yang bisa langsung menikah gitu ya. Kalau kecelakaan, saya nyebutnya kecelakaan, tidak ada yang langsung menikah. Ada yang bermain-main ya. Maksudnya itu ya gonta-ganti pasangan, padahal itu dampaknya sangat berbahaya. Salah satunya bisa IMS atau infeksi menular seksual seperti itu. Artinya di Lumajang ini menurut Anda, menurut Safaratun ini. Iya. Ini panggilannya Mbak Najibah Pak Mbak Atun? Panggilnya Safa. Oh, Safa. Iya, Oke. Safa. Mbak Safa nih yang permasalahan utama itu tadi soal pacaran dan sebagainya. Iya. Kira-kira dari menurut Safa sendiri dengan adanya PIK-R ini Iya. apa yang bisa diambil manfaatnya? Apakah merasakan bahwa ini sangat diperlukan atau gimana bagi remaja ini? Iya, ini sangat diperlukan banget ya bagi remaja, apalagi di situ ada konselor sebaya yang mana kita bisa menjadi pendengar baik bagi para remaja yang bisa dikatakan memiliki banyak masalah seperti itu. Nah, setiap kali yang menjadi permasalahan yaitu tadi, yaitu pacaran itu kan. Ya, ada yang sampai curhat gitu. Ya, pacaran itu ada, padahal mereka udah tahu dampak dari pacaran adalah yang pertama bisa seks bebas gitu kan. Dan itu adalah hubungan yang dilakukan sebelum menikah seperti itu. Dan zaman sekarang anak muda kalau tidak pacaran katanya tidak normal seperti itu. Saya pernah menemui ada yang jual seperti itu. Jadi saya kaget tuh, apa ini maksudnya gitu kan. Ada satu stigma begitu ya. Iya. Karena nggak normal terus. Nah terus kalau pacaran berarti normal dong, saya bilang gitu. Oh ternyata memang pemikiran dari anak muda zaman sekarang itu memang seperti itu. Nah jadi dari PIK-R ini kita sering kali setiap minggu kan ada kumpulan tuh. Ada kumpulan, kita sering membahas tentang bahwasanya kita membahas yang pertama ada triad KRR, ada kesehatan reproduksi. Apa itu? Kesehatan reproduksi membahas tentang Yang tadi apa? triad KRR. Oh, apa itu? 3 resiko Oh. yang dihadapi oleh remaja. Yang pertama tadi ada nafsa atau narkoba, yang kedua ada pernikahan dini, dan yang ketiga ada seks bebas atau free sex seperti itu. Iya. Oke, hal itu akan dibahas sesuai jadwal begitu ya. Iya. Oke, itu mana saja yang menjadi apa? Mereka yang sering konsultasi ketemu itu mana saja? Apakah hanya dari lingkungan sekolah SMK itu aja? Dari lingkungan sekolah saja. SMK Kesehatan Bunda Mulia oke. Tempeh. Ini hanya sebagai contoh saja ya, Iya. untuk sekolahan ya. Dan juga di sekolah-sekolah lain ada juga seperti ini begitu ya. Iya, jadi kalau di nggak semua sekolahan itu ada. Jadi sebetulnya kami memiliki harapan besar ya untuk semua sekolah itu ada kegiatan PIK-R. Seperti yang tadi Mbak Safa ceritakan bahwa ternyata kadang itu remaja itu kan kalau ngomong dengan orang tua, ngomong sama ini itu kan takut ya masalah pacaran. Jadi kita itu butuh eksploitasi hati remaja gitu. Jadi remaja itu jangan sampai ketika dia tidak bisa mengungkapkan masalah-masalahnya, dia itu larinya ke narkoba. Kemudian dia larinya seperti ke curhat ke pacarnya. Misalnya ada masalah dengan keluarga, curhat ke pacarnya. Akhirnya kan itu bisa menjadi hubungan yang tidak sehat ketika sudah terlalu dekat dengan pacarnya, kemudian pacarnya mengambil kepentingan lain, akhirnya yang dikorbankan itu ya nanti ujung-ujungnya ya si dia sendiri, remaja itu sendiri begitu. Jadi harapan kami memang setiap sekolahan itu
harapan kami ada, tapi sampai saat ini kami belum memiliki akses semua sekolah itu wajib ada. Kenapa? Karena PIKR ini kan di berbagai sekolah itu macam-macam ya Kak ya. Ada yang ekstrakurikuler, ada yang dibawa langsung naungan guru BK seperti itu. Jadi tidak ada juknis khusus mewajibkan masing-masing sekolah. Jadi sebenarnya harapan kami itu semua sekolah itu wajib lah membentuk PIKR. Nggak wajib tergantung kebutuhan gitu ya. Karena di sana itu nanti kan kami, kalau yang kami di kabupaten dengan insan genre ini, yang kami latih itu adalah pengurusnya gitu, pengurus PIKR-nya yang kami latih untuk menjadi pendengar gitu, untuk bisa menjadi konsultan gitu. Kami yang akan melakukan pelatihan itu. Sementara di tingkat sekolahan, di tingkat desa itu remaja yang kader lah, istilahnya kader ya, kader itu yang nanti yang akan memberikan konsultasi kepada remaja-remaja itu, teman curhat begitu ya. Jadi benar yang yang Dek Safa sampaikan bahwa masalah remaja itu macam-macam gitu. Mungkin tidak masalah itu tidak dialami oleh di semua sekolah, memang tidak. Cuma terkadang pasti ada di sekolahan itu yang mengalami masalah-masalah yang tadi disampaikan. Dan itu menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena salah satu penyebab dari stunting itu ya, salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan anak stunting itu adalah kita menikah atau hamil di usia yang belum cukup umur gitu ya. Belum cukup umur itu artinya usia berapa? Ya kurang dari 21 tahun, kurang dari 20 tahun. Kenapa? Karena memang rahimnya itu belum sempurna begitu, sehingga ada resiko-resiko di sana. Belum lagi perempuannya yang kurang asupan nutrisi seperti asupan pil tambah darah gitu ya, zat besi, kurangnya zat besi ya. Usia 14 tahun, usia SMP lah 14 tahun, dia harus konsumsi zat besi secara 1 minggu 1 kali begitu ya. Tapi ketika dia pacaran, kemudian dia itu berlebihan pacaran, yang bermasalah itu sebenarnya bukan pacarannya ya, tapi perilaku pacarannya ya. Kalau misalnya seseorang remaja menyukai lawan jenisnya nggak masalah, itu sah-sah aja. Yang itu normal. Karena kalau dia menyukai sesama jenis malah nggak normal ya. Jadi kalau misalnya seorang remaja menyukai lawan jenis itu normal, tapi yang dimasalahkan itu adalah perilaku terhadap itu. Nah, di PIKR itu Kak yang kami sarankan untuk bagaimana sih agar kita tetap bisa melampiaskan rasa sayang kita, rasa suka kita dengan lawan jenis kita, tetapi tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran dengan batasan-batasan yang benar. Dengan batasan-batasannya benar, betul. Kembali ke tadi yang remaja yang berhubungan dengan stunting itu, sehingga kalau misalnya kita bisa membentuk remaja itu memiliki perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan normalnya remaja, dia tidak akan melakukan hal-hal itu dan akhirnya dia tidak akan hamil dulu gitu, tidak akan hamil di usia yang belum mateng. Sehingga kami memiliki upaya untuk pencegahan stunting itu bisa maksimal begitu. Dengan PIKR diharapkan para remaja ini bisa konsultasi atau berdiskusi ya dengan orang yang benar betul sekali. Diarahkan pengarahan yang benar. Betul. Karena jika salah dengan konsultasi, salah dengan orang, itu malah bisa masalah juga, berakibat juga. Nah, dan selain itu kita harapkan ini kayaknya harus didengar juga ini oleh seluruh sekolahan, karena memang PIKR ini kenapa sangat penting, karena para remaja itu lebih mudah untuk curhat atau berbicara tentang apapun itu, menyampaikan sesuatu itu kepada sesama teman, sesama begitu ya. Iya, betul sekali. Baik, ini Mas Bayu, bukan Mas Budi. Mas Bayu, Mas Bayu, dari yang ada ini ternyata tidak semua sekolahan ada PIKR-nya. Gitu ya. Anda pernah ke sekolah-sekolahan juga nggak untuk menawarkan untuk membentukkan PIKR atau bagaimana itu? Oke, kita dari Insan Genre sudah melaksanakan program Go to School. Nah, program Genre Go to School ini merupakan program dari kami yang ada di kabupaten untuk menjamah sekolah-sekolah yang memang belum pernah kita bentuk PIKR-nya seperti itu. Nah, dari hasil kita terjun ke lapangan, dari hasil kita ke sekolah-sekolah yang memang belum terbentuk PIKR-nya, ada beberapa sekolah yang memang menerima kita ke sana, ada yang langsung, dalam artian pada saat kita sosialisasi tentang PIKR itu seperti apa,
langsung di sana membentuk kepengurusan. Ada juga yang masih harus koordinasi dengan pihak kepala sekolahnya, harus masih dirapatkan kembali seperti itu. Nah, jadi pada saat kita ke sekolah-sekolah itu memang ada beberapa sekolah yang menerima, ada juga yang masih belum bisa menerima dengan adanya PIK-R. Karena yang pertama dari PIK-R sendiri apa itu, karena kebanyakan sekolah masih belum tahu sebenarnya PIK-R itu seperti apa, padahal kita yang di kabupaten sudah membumingkan atau kita sudah terjun ke sekolah-sekolah melalui media, kita sampaikan dan bergerak juga ke teman-teman remaja, tapi beberapa sekolah ini masih banyak menyampaikan bahwasanya masih belum tahu bahwasanya PIK-R itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya, seperti itu. Sehingga yang membuat sekolah-sekolah ini ragu untuk membuat PIK-R ya karena belum tahunya itu, sebagian besar seperti itu. Sekolahnya sendiri aja belum tahu begitu ya. Iya. Jadi pada saat kita langsung ke sekolah-sekolahnya, paling tidak teman-teman ini paham dulu sebenarnya PIK-R itu apa. Baru setelah 1 minggu kemudian kita pertemuan melalui grup, melalui media sosial kita sampaikan, barulah mungkin nanti teman-teman itu paham bahwasanya oh PIK-R itu seperti ini. Karena kalau kita tidak pahamkan dulu teman-teman tentang PIK-R itu ya sekolah yang mau bentuk ini juga kebingungan nanti fungsinya setelah dibentuk ini apa, apakah selesai dibentuk saja kemudian selesai, apakah selesai dibentuk ada programnya. Nah itu kan kalau teman-teman yang bergerak di PIK-R tidak dipahamkan dulu juga kesulitan dalam menjalankan PIK-R-nya itu sendiri, seperti itu. Ya, memang ini harus disosialisasikan ya, sosialisasikan kepada tidak hanya kepada remaja-remajanya atau siswa-siswinya, tetapi juga kepada sekolahan, kepada guru, kepala sekolah dan semuanya diajak berbincang, kemudian bisa kemudian akan tahu betapa pentingnya PIK-R ini. Ya, karena betul. Kalau belum paham dengan apa itu PIK-R sendiri, apa itu ya tidak mungkin akan terbentuk sama sekali. Ya. Dan ini yang memang harus ada program sosialisasi dari sekolah ke sekolah gitu ya. Iya, betul. Nah, ini untuk di dinas sendiri, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sendiri, program kayak gini ada nggak untuk langsung ke sekolah-sekolah ini? Iya, ada. Jadi kami setiap tahun itu mengumpulkan guru BK ya. Kalau yang 2 tahun kemarin memang karena pandemi ya, jadi memang dari tahun ke tahun itu kami selalu ada kegiatan mengumpulkan guru BK, yaitu merefreshing kembali PIK-R. Memang tidak seluruh kabupaten yang kami undang, tetapi memang perwakilan dari masing-masing sekolah yang ada di kabupaten, seperti itu. Karena ya keterbatasan anggaran ya Pak ya, jadi ya. Iya, jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin ada sekolah-sekolah yang sekiranya itu berminat, kemudian memiliki peluang yang besar untuk pembentukan itu, kami undang seperti itu. Jadi kami berikan materi-materi terkait dengan masalah remaja, kami berikan masalah tentang isu tren remaja, kami berikan tentang dengan latar belakang kenapa kita harus membentuk PIK-R dan program-program yang akan kami lakukan ketika sekolah sudah membentuk PIK-R, begitu. Tentunya di tingkat kecamatan kami juga ada pembina sebenarnya Pak, di tingkat kecamatan itu yaitu PLKB kami kan. Pembina PIK-R itu dibina langsung oleh PLKB juga. Jadi kan PLKB itu kan panjang tangannya dari pusat BKKB. Fungsional, betul, BKKBN sendiri ya. Sementara kami kalau yang di kabupaten ini memang fokusnya lebih ke penataan saja, penataan bagaimana kami memfasilitasi itu gitu. Secara fungsional memang peran PLKB ini juga penting untuk pembinaan PIK-R yang ada di masing-masing desa, masing-masing sekolah maupun masing-masing kecamatan, seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, semenjak pandemi mulai surut ini ya, maksudnya kita sudah mulai bersosial dan lain sebagainya, PIK-R kami sudah mulai kembali hidup begitu. Di berbagai sekolah itu sudah mulai bermunculan mulai bermunculan, dan kami sudah beberapa mendapat dokumentasi bahwa sekolah A, sekolah B, sekolah C sudah mulai aktif kembali. Karena PIK-R yang anggota yang dulu pastinya sudah keluar Pak ya, sudah 2 tahun terakhir misalnya ada betul. Pembinaan 2019, mereka pastinya sudah, kalau mereka kelas 1 mereka sudah menjadi mahasiswa sekarang, seperti itu. Jadi memang putus Pak, putus sosialisasi itu memang putus ketika kita memang
ada pandemi kemarin, kami hanya sosialisasi melalui media-media WA, melalui YouTube seperti itu. Dan tentunya itu menurut kami juga memang kurang efektif, sehingga kalau PIK R kami di Lumajang memang seperti mati suri gitu di 2 tahun terakhir ini, ya wajar, memang nggak bisa, memang pendidik sebaya itu ngomong dengan online itu nggak bisa, memang dari harus face to face gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau ngomong kita melakukan pembinaan, kita kan harus ngajari bagaimana cara memandang orang gitu, bagaimana cara kita memandang sesama pendengar, posisi duduk kita harus seperti apa. Nah itu menurut kami kita lakukan melalui daring itu kurang, tapi ya memang ya jauh Pak. Oh, masih belum. Kita sebenarnya memiliki sekitar 120-an PIK R kalau datanya Pak, data maksudnya namanya data secara kasar begitu. Tetapi yang aktif itu 55 PIK R. 55 PIK R pun itu aktif dalam artian itu ada SK-nya begitu Pak ya, ada SK-nya, ada orang-orangnya, tetapi secara administrasi, tapi secara kegiatannya mungkin bisa kurang dari itu begitu. Sehingga kami sangat berharap sekali sekolah-sekolah, desa-desa yang di bawah kepala desa itu juga remaja-remaja kan nggak selalu sekolah ya Pak ya, di usia lulus SMP kadang ada yang nggak sekolah, lulus SMA udah nggak sekolah, tapi kan itu masih remaja selama dia tidak menikah, belum menikah sampai usia 24 tahun dia masih dikategorikan remaja. Karena kalau dari kami tuh yang dikatakan remaja itu adalah usia 10 sampai 24 tahun dan dia belum menikah kalau di kami. Jadi cakupan kami itu usia 10 sampai 24 tahun dan dia belum menikah. Itu cakupan kami Pak. Jadi kalau ada remaja-remaja di usia ada remaja-remaja di desa di usia itu, kami berharap ada PIK R juga yang ada di desa. Jadi bukan hanya sekolah. Jadi yang nggak sekolah itu juga ada wadah gitu Pak. Jadi walaupun mereka bekerja part-time gitu, mereka pingin konsultasi biar tidak konsultasinya nggak kemana-mana, ada wadahnya di situ. Memang kelihatannya program ini sangat bagi kebudayaan kita itu kayaknya gitu, kayak sulit gitu Pak ya. Kita bercerita kepada orang lain, konsultasi ke orang lain itu memang kayaknya tabu begitu. Tapi harapan kami semakin lama daripada sekarang, kita kan sering cerita ke orang lain lewat status gitu ya, status WA, di status di medsos sebetulnya kan sama saja gitu Pak. Kita juga bercerita ke orang lain yang kita tidak kenal. Nah dengan adanya PIK R itu ada wadah yang khusus yang benar-benar biar teman-teman remaja itu tahu wadah yang benar-benar ini loh, kamu kalau mau konsultasi ke sini gitu. Jadi nggak kemana-mana begitu. Kalau konsultasi kan bimbingan dan konseling butuh sesuatu yang paling tidak mereka itu harus paham juga. Nah, untuk memberi pemahaman kepada para teman-teman yang di PIK R ini apakah harus ada pelatihan secara rutin ini? Iya, yang kami jelaskan tadi, mereka minimal harus memiliki pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Kalau setelah mereka melakukan pelatihan pendidik sebaya, mereka harus punya pelatihan konselor sebaya, dan itu tidak semua anggota PIK R itu punya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Itu juga menjadi catatan bagi kami di Dinas Kesehatan Pengendalian dan Keluarga Berencana ya Pak ya, untuk bisa mengupayakan adanya pelatihan-pelatihan itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin ya anggotanya, karena memang kita keterbatasan itu Pak. Ya artinya apakah itu dilakukan secara kontinu terhadap ini, karena nggak mungkin lah untuk hal seperti ini bisa melakukan BK hanya dalam pelatihan 1 atau 2 hari itu. Iya kan, karena yang pertama yang dilakukan adalah kita melakukan pelatihan pendidik sebaya. Setelah itu kita kan punya grup Pak ya, punya grup PIK R. Jadi kalau teman-teman ingin berkonsultasi dan sebagainya, ini saya dapat masalah remaja terkait dengan ini, apa ya Kak yang bisa, kita tuh punya grup-grup seperti itu, grup WA seperti itu. Jadi kita bisa berkonsultasi kegiatan gitu. Kak ini ada remaja-remaja di sekolahku misalnya, Kak ini ada remaja-remaja di sekolahku banyak yang ngerokok nih Kak. Nah itu kan sudah salah satu, walaupun itu bukan masuk ke dalam masalah remaja yang sangat ekstrim, tetapi rokok itu kan juga masalah juga ya, karena kan tidak diperbolehkan anak-anak remaja di usia, ada batasan umur kan merokok itu usia berapa. Dan itu kan kita lihat kan anak SMP bahkan anak SD kelas 6 itu udah mulai merokok gitu. Nah itu nanti akan
kita bahas gitu. Oh gini deh, kasih materi terkait dengan ini, kita sharing terkait dengan materi-materinya, kita bantu memberikan materi seperti itu. Sampai saat ini sih yang bisa kita upayakan itu. Jadi memang yang harusnya setiap tahun itu kita harus mengadakan pelatihan pendidik sebaya itu sebanyak mungkin agar bisa agar ditularkan ke yang lainnya juga. karena setiap tahun itu kan orangnya pasti berganti pendidik sebaya, apalagi yang di SMA ya, yang di SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia udah nggak aktif. Udah habis itu keluar, otomatis kita kan harus setiap tahun harus ada kader-kader yang harus kita latih gitu. Regenerasi terus menerus Betul gitu. sekali. Dan ini memang perlu kerja ekstra juga ini. Kita nggak sengaja ya waktu nggak terasa waktunya sudah mulai habis ini. Oh iya. Kita bicara tentang terkait dengan stunting juga tadi. Ini salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini dan juga tidak pahamnya dalam tentu ketika pernikahan dini, usia dini, tidak paham merawat bayi bagaimana, jangankan merawat bayinya, merawat dirinya juga tidak paham, sehingga semuanya ibu sama anaknya sama-sama kurang gizi yang akibatnya stunting. Anaknya nangis dia ikut nangis. Itu ya. Dan mudah-mudahan aja kita ini menjadi kita ada upaya bersama, tidak hanya semua stakeholder tapi semua masyarakat juga. Betul. Ada upaya untuk bersama-sama untuk menekan populasi stunting yang ada di Lumajang ini, karena Lumajang sama Bondowoso itu jelas ini sungguh mengejutkan juga gitu ya. Iya. Karena dilihat dari kita lihat dari alamnya kurang apa Lumajang Loh gitu Jinawi ya. sepertinya ya, Pak, ya. Iya. Berarti ada masalah di sana ya. Tidak mungkin lah orang kurang gizi di saat ini gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita sudah terlepas dari kategori merah stunting. Insya Allah. Mudah-mudahan ini salah satu upaya juga ya pencegahan stunting, tidak hanya melalui PR ini tapi juga melalui hal-hal yang lain, pengetahuan dan sebagainya. Dan kita harapkan juga ini bukan menjadi tugas dari BKK Dinas Pengendalian Penduduk ya, keluarga berencana Kesehatan. Penduduk dan Dinas keluarga Kesehatan, karena memang ini sudah melebur ya, BKK Iya, betul. melebur. Ini tahun kemarin melebur, jadi orang lebih lanyah lagi bicara tentang BKKBN begitu. Karena di pusat masih ada BKKBN yang Iya, betul. Ini yang Sampai tingkat harus provinsi. dipahami juga. Baik, sebelum kita tutup silakan ada closing statement, ada pesan bukan pesan terakhir ya untuk kalau pesan terakhir kayaknya beda rasanya. Safa, apa yang ingin disampaikan ini sebelum kita tutup acaranya? Yang saya sampaikan untuk para remaja yang di luar sana, sama-sama saya juga masih remaja. Intinya tetap jaga diri, intinya tetap memberikan yang terbaik di masa remaja ini, yang mana masa remaja ini sangat langkah ya kayak seperti itu. Jadi sekiranya kita bisa memberikan hal-hal yang positif saja. Remaja memang nggak akan jauh dari kata penasaran atau rasa ingin tahunya tinggi gitu. Tapi kita juga harus ada batasannya seperti itu. Terima kasih Safa. Ya, dan kita sama-sama. harapkan karena remaja adalah usia yang sangat rawan, tapi remaja juga memiliki masa depan yang cukup panjang. Jadi jangan sia-siakan, jangan diputus sampai di usia remaja saja. Anda masih punya waktu untuk menjadi dewasa gitu ya. Iya, benar sekali. Kemudian Mas Bayu. Terima kasih. Bukan Mas Budi ya. Mas Bayu silakan. Siap. Kalau closing statement dari saya mungkin hanya cukup sedikit ya, karena ngomong remaja ini adalah kita ya umur 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi saya berharap remaja-remaja khususnya di Kabupaten Lumajang ini bisa menjaga dirinya, bisa menjaga martabat keluarganya, dan juga bisa lanjut sampai pendidikan yang lebih tinggi. Karena kita sebagai remaja dikatakan itu remaja yang baik kalau pendidikannya juga baik, seperti itu. Mungkin cukup itu, karena ada semboyan bahwasanya kita di Insan Genre, yaitu program yang kita sampaikan adalah dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja, seperti itu. Iya. Iya. Jadi itu adalah semboyan kita, seperti itu. Terima kasih. Oke. Kemudian silakan Mbak Krismala Ayu Budi Yuni Andani. Betul, panjang nama saya memang. Yang bisa saya sampaikan simpulan dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, khususnya untuk yang pertama untuk para remaja, bahwasanya
maksimalkan usia remajamu karena itu tidak akan kembali terulang lagi. Kembali. Dan satu kali kamu melakukan kesalahan, salah mengambil langkah, maka salah juga masa depanmu, akan mempertaruhkan masa depanmu. Untuk para orang tua, awasi terus, dan walaupun mereka sudah remaja, mereka tetap dalam harus pengawasan kita. Sehingga untuk orang tua kami harapkan, ayo bersama-sama remaja menyusun masa depan yang lebih ceria. Jangan biarkan remaja-remaja kita terbuai oleh masalah-masalah yang mereka sendiri juga tidak bisa memecahkan, sehingga mereka juga takut terhadap orang tuanya. Dan saya harapkan sesibuk apapun orang tua, tetap harus ada waktu khusus minimal 1 jam dalam 1 hari, ajak remaja-remaja ajak remaja-remaja Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi. Seperti itu. Itu adalah pesan saya untuk remaja dan juga para orang tua. Dan terakhir, pesan untuk dinas pendidikan mungkin yang bisa nanti kami bisa berkolaborasi, bahwasanya kita butuh berkolaborasi untuk menjadikan PIKR ini menjadi menu utama di sekolah-sekolah, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini dengan dialog seperti ini remaja-remaja di Lumajang lebih paham, dan juga sekolah-sekolah kembali dan mempersiapkan diri yang belum ada PIKR-nya kembali sudah mempersiapkan untuk PIKR-nya, karena begitu pentingnya konsultasi, begitu pentingnya kebersamaan kita dalam menata masa depan remaja, begitu ya. Saya Teguh Eka pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.